Udah, Pak. Oke. Jadi materi apa yang disampaikan RPP, apa materinya? Dalam materi yang saya buat, tentang apa? materinya tentang ibadah puasa, Pak. Coba jelaskan sedikit materi itu. Materi esensialnya apa? Coba jelaskan sedikit. Materi pokok itu apa, jelaskan. Baik, terima kasih atas waktu yang Bapak berikan. Saya akan mencoba menjelaskan materi pokok dalam RPP yang saya buat, yaitu mengenai, itu yang pertama adalah penjelasan daripada puasa. Puasa itu adalah, arti daripada puasa menurut bahasa yaitu menahan. Selanjutnya menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkannya, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat tertentu. Selanjutnya, poin selanjutnya, setelah pengertian, dalam RPP itu saya membuat, di situ ada syarat wajib puasa, ada syarat sah puasa. Kalau syarat wajib puasa itu diantaranya pertama Islam, kemudian balik, kemudian berakal sehat, dan mampu puasa, dia berpuasa. Selanjutnya, syarat sah puasa itu yang pertama Islam, yang kedua tamyiz, yang ketiga suci dari haid dan nifas, dan yang terakhir syarat sah puasa itu berpuasa di hari yang tidak diharamkan. Oke, cukup ya. Sekarang coba IPK-nya apa saja? Indikatornya ada yang hot. Ada, Pak. Di sini salah satunya yang C4, yaitu menganalisis, Pak. Menganalisis. Ya, syarat wajib puasa, syarat sah puasa, dan rukun puasa. Ya, ini untuk kelas berapa? Kelas 8, Pak. Kelas 2 MTS MSIN. Oke, kemudian bagaimana cara Bapak mengajar? Ada menggunakan model pembelajaran? Mengenai materi ini, saya lebih fokus kepada model discovery learning, penemuan. Ya. Karena kenapa? Penemuan. Ya. Coba Bapak mengajar sebentar. Yang kelihatan inti saja. Inti saja. Baik. Baik, anak-anak mohon perhatikan ke depan. Jadi, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu mengajak siswa untuk mampu menjelaskan pengertian puasa, mampu untuk menyebutkan syarat wajib puasa dan syarat sah puasa dan rukun puasa. Selanjutnya, tolong perhatikan gambar yang tertera. Di situ ada gambar apa itu? Ya, gambar orang sedang berbuka puasa. Coba di antara anak-anak Bapak yang bisa menyebutkan pengertian daripada puasa. Di buku itu ada, tolong dibaca, karena kita budayakan literasi membaca. Setelah membaca, tolong disampaikan hasil bacaan tersebut. Ya, jadi arti puasa itu adalah menahan, merubah istilah, menahan diri serta yang membatalkannya mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat itu. Kemudian ada dari siswa itu ada yang kira-kira kurang jelas, mohon kita diskusikan. Jadi disitulah terdapat ilmu-ilmu terbaru dari pertanyaan-pertanyaan siswa. Kemudian setelah mendapatkan ilmu-ilmu baru dari diskusi tersebut, siswa tersebut mengumpulkan data atau informasi dari materi yang telah kami sampaikan dengan siswa. Selanjutnya, setelah dapat informasi, dikumpulkan informasi yang pada akhirnya dibuat suatu kesimpulan. Jadi kesimpulan itu lebih mengarah kepada hasil daripada diskusi tersebut. Mungkin demikian, Pak, untuk sementara. Ya, ini kalau menemukan itu kan siswa suruh belajar. Jadi kita tidak menjelaskan dulu, siswa mencari dulu.
terakhir baru kita memberi penguatan. Iya. Biasakan mengajar itu siswa di depan. Kita hanya mengawasi, mengontrol, kan, memperbaiki, mengarahkan, memberi motivasi. Itu yang tugas kita. Ya, usahakan biar siswa dulu berdiskusi, membaca buku, kita hanya mengawal. Kalau prinsip K13 seperti itu. Okay. Oke. Kemudian Ya, Pak. Pak Monitor ada melakukan evaluasi. Evaluasi bagaimana? Evaluasi, cara menilai. Coba jelaskan. Cara menilai bisa jadi untuk materi ini di dalam diskusi tadi, apabila ada siswa yang mencoba menjawab, maka dari siswa tersebut akan saya berikan nilai secara lisan. Selanjutnya di akhir pembelajaran juga saya ada membuat pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tes tulisan berupa pilihan ganda. Mungkin seperti itu. Dan dari soal pilihan ganda itu ada soal yang mudah, ada soal yang sedang, dan ada soal yang sulit. Kebiasaan saya buat soal pilihan, ya. Terus? Kebiasaan saya, ya Pak, membuat soal pilihan ganda itu ada 10 soal. Biasanya diikuti dengan soal isian atau esai barang 5. Oke, untuk menilai sikap bagaimana? Menilai sikap. Menilai sikap dalam hal ini penilaian sikap itu seperti tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah di mana siswa ketika kita perintahkan untuk mencari informasi dari materi yang akan kita diskusikan, siswa tersebut memang benar-benar fokus kepada apa yang diperintahkan oleh guru tersebut. Itu mungkin dari sikap. Kemudian dari Pak. Terus? Segi keterampilan bagaimana? Sikap itu setelah itu dari sikap yaitu udah hilang fokus Pak. Gak apa-apa, tenang aja. Tenang ya, santai. Ya, silakan. Kalau sikap itu ada berapa sikap yang nilai? Tadi tanggung jawab, apa lagi? Jujur tanggung Pak, jawab, jujur juga. Jujur, apa lagi? Ya. Kemudian setelah jujur bisa disiplin juga. Disiplin, itu 3 aja cukup. Ya. Cara menilainya bagaimana? Cara Bapak menilai? Apakah melakukan melalui observasi ataupun penilaian diri atau penilaian sejawat? Mana yang Pak gunakan? Saya kalau materi ini lebih kepada observasi, mengamati aja. Observasi, oke. Kalau keterampilan bagaimana? Keterampilan ada Bapak nilai, keterampilan siswa. Keterampilan. Keterampilan itu dalam hal materi tadi kan ada membacakan, yaitu niat daripada lafaz niat puasa. Dari bacaan itu, ya. Terus? Dari bacaan itu kita bisa melihat keterampilan menurut kefasihan dia, kelancaran dia, dan tajwid yang dia bacakan. Oke, berarti dia menggunakan apa? Bentuk penilaiannya dalam bentuk? Ini ada unjuk kerja, itu kan? Ya, ada portfolio, ada project, ada produk, ya kan? Ya. Oke, terakhir nih Pak Nizar. Dalam mengajar itu ada Pak menggunakan teknologi. TPA-CK itu. TPA-CK itu ya, teknologi ada. Silakan. Dalam RPP, karena ini materi puasa, lebih kepada dalam bentuk gambar. Gambar itu dalam slide yang saya tampilkan, di situ ada bagaimana kebersamaan orang berbuka puasa, kemudian di situ juga ada 2 kebahagiaan, motivasi, kata-kata motivasi. Karena ini materi puasa, jadi mungkin lebih biasa gitu Pak. Mungkin seperti itu. Seharusnya ada memang semacam video, itu barang 2 atau 3 menit, walaupun itu semacam video istilahnya semacam video karikatur seperti itu. Mungkin seperti itu Pak, untuk hal itu. Berarti perlengkapan media sudah ada di sekolah ya? Untuk sementara Infokus ada Pak di Jagung ini Pak.
Di SMP apa? Di MTSN lah. MSN 7 Jagung Jeget. Oh ya ya ya. Okey, saya coba Bapak mengaji sebentar. Boleh, Pak? Mengaji 2 ayat, silakan. Saya akan mencoba surah An-Nahl, Pak. Silakan. A'udzu minasyaitonir Terputus, Pak, tadi. Ya, silakan. Ya. Lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر bal aktsaruhum la ya'lamun. Cukup ya. Shadaqallahul azim. Ini karena masih ada waktu nih. Ini waktu baru 10 menit. Ada 10 menit lagi yang harus dilaksanakan. Coba Bapak mengajar lah sekarang. Waktu 10 menit digunakan untuk mengajar. Silakan. Karena Dari Bapak awal, Pak, harus ya. Karena ini harus ada rekaman 20 menit minimal kan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, mari sama-sama kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, tahu nggak materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini? Ya, bagus. Ya. Materi yang akan Bapak sampaikan pada hari ini yaitu mengenai ibadah puasa. Kira-kira pemahaman pada akhirnya siapkan buku tulis untuk kalian catat hal-hal yang penting yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, pengertian puasa. Puasa itu ada dari segi arti menurut bahasa, kemudian menurut istilah. Menurut bahasa, puasa itu artinya saum atau menahan. Menurut istilah, puasa itu adalah menahan diri dari makan dan minum, serta yang membatalkan 20 menit. Bapak rasa cukup waktunya untuk kalian jawab. Namun, Bapak berharap dalam menjawab soal tersebut tidak ada yang menyontek, tidak ada yang bekerja sama. Jadi jawab secara mandiri. Ya, sudah siap semua pembelajaran kita pada hari ini. Mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Berhubung waktu telah tiba, ini akan masuk guru selanjutnya. Mohon maaf Bapak, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, Pak. Ya, Pak. Tadi kelihatannya Bapak lebih aktif. Jadi coba siswa lebih aktif lagi. Ya, siap. Presentasinya tadi lebih ke presentasi Bapak. Karena Pak tu menjelaskan banyak diskusi. Ya, okey. Selamat Bapak, sudah cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.